Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah? Senang sekali Mang Cek Doli bisa menyapa kembali Mang Cek Bicek berada di rumah. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program yang mengajak Mang Cek Bicek untuk mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Mang Cek Bicek program ini sama-sama untuk mengajak kita untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang seputar masalah agama kita, yaitu agama Islam menjadi rahmat bagi alam semesta alam. Dan tentu aja Mang Cek Bicek program Cawisan pada hari ini ada itu Cawisan ceramah dan tausiah edisi kali ini. Alhamdulillah kita berada di hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Miladiah atau bersamaan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek tanpa terasa kita sebentar lagi 2 atau 3 hari lagi kita akan menghadapi atau akan memperjumpai kembali yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha, atau nanti insya Allah akan kita berhari raya Idul Adha, yang mana Idul Adha ini kita kenal sebagai hari raya Idul Kurban maupun sebagaimana yaitu adalah pelaksanaan ibadah haji. Dan saat ini kita juga mendoakan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat baik berada dari Sumatera Selatan maupun dari kota Palembang maupun Indonesia yang hari ini menunaikan atau menjalankan pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Madinah. Kita doakan dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja nanti insya Allah akan nanti tiba di tanah air dalam kondisi sehat juga, dan tentu saja diterima hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma amin. Dan Mang Cek Bicek pada hari ini insya Allah kita akan membahas tema kita sebagaimana tadi Mang Cek Duli telah mengawali, yaitu bahwasannya kita akan sebentar lagi menghadapi atau berjumpa dengan hari raya Idul Adha. Maka tema kita hari ini adalah yaitu Idul Kurban, dan insya Allah kita akan bahas sama-sama tema ini. Dan tentu saja Mang Cek Bicek sangat penting sekali pembahasan kita sore hari ini karena ada 2 hal yang harus kita bahas hari itu. Pertama pelaksanaan sholat Idul Adha-nya, yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan penyembelihan maupun nanti pelaksanaan tata cara untuk hewan kurban yang insya Allah bagi yang mampu akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban di masjid, di musola maupun dimanapun kita berada. Dan insya Allah hasilnya pun akan kita berikan kepada kaum fakir, dan insya Allah yang betul-betul akan menikmati bagaimana keindahan dan kebersamaan hari raya Idul Adha bersama keluarga yang kita cinta juga. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama yaitu Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Ahmad Syakir bin Kadim Syahab Al-Hafiz, merupakan dari imam tetap sholat subuh di Masjid Darul Muttaqin Kuto Palembang. Kita akan menyapa terlebih dahulu Ustadz yaitu Ahmad Syakir bin Kadim Syahab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz Anda panggil Ustadz Ahmad atau Ustadz Syakir Ustadz? Syakir. Ustadz Syakir. Ustadz Syakir alhamdulillah sehat Ustadz ya? Sehat alhamdulillah. Ini Ustadz agak terburu-buru tadi Ustadz ke nyampe studionya. Santai gitu. Santai. Habis khutbah juga Ustadz? Khutbah tadi di masjid di Demang. Oh di Demang. Alhamdulillah saat ini pertama dan perdana ketemu Ustaz ya? Perdana alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah Ustaz. Apa kesibukannya Ustaz sehari-hari Ustaz? Kita sibuk ngimam sholat, ngajar Ustaz. Ini imam tetap sholat subuh Ustaz ya? Ya sudah di Masjid 7 tahun di situ. Oh Masya Allah. Ini juga murotal Quran atau gimana Ustaz? Iya kita mengkhatamkan setiap subuh Ustaz. Setiap subuhnya itu dapat seperempat juz. Oh, seperempat. Jadi setiap 4 hari 1 juz. 4 hari 1 juz Ustaz. 4 hari 1 juz. Allah target khatamnya? Targetnya sekitar 5 sampai 6 bulan khatam. Setahun 2 kali. Ngomong-ngomong Ustaz, ini pengurus Masjid Darul Muttaqin Ustaz. Insyaallah hewan kurban udah siap Ustaz ya? Insyaallah. Oke, Ustaz. Nanti kita bahas sama-sama Ustaz ya. Ya mengenai tema kita Idul Kurban Ustaz. Idul Kurban. Sebentar lagi kita Idul Adha Ustaz ya. 2-3 hari lagi Ustaz ya. Insyaallah mudah-mudahan Ustaz akan kita rayakan Idul Kurban ini, mudah-mudahan seluruh warga Palembang Ustaz ya dalam kondisi sehat walafiat. Ini juga pelaksanaan ibadah haji Ustaz. Ibadah haji. Insyaallah Ustaz. Insyaallah udah haji Ustaz? Belum. Insyaallah. Kita doa insyaallah dipanggil Allah insyaallah. Bareng doli ya. Insyaallah bareng. Amin insyaallah. Oke Ustaz. Pemirsa Paul TV dirahmati Allah, nanti akan kita bahas sama-sama tema kita Idul Kurban bersama Ustadz Kiai Haji Ahmad Syakir bin Kadim Syahab Al-Hafiz.
Dan insya Allah tema ini kami juga pengen mengundang Mang Cek Bicek untuk berpartisipasi, ataupun yang pengen nelpon silakan Jaturi yang ada pertanyaan ataupun nanti di luar tema maupun di tema kita. Tema kita hari ini Idul Kurban, dan insya Allah bagi Mang Cek Bicek yang bertanya bagaimana sih tata cara nak nyembelih hewan kurban, sunnah apa yang harus dilakukan, ya ataupun mungkin ada yang ditanyakan bagaimana dalilnya pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaan sapi, kambing atau domba dan sebagainya. Insya Allah boleh ditanya ke sama kiai kita. Insya Allah akan dibimbing, akan dijawab oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan ini akan menambah hasanah pengetahuan kita tentang seputar masalah Idul Kurban maupun Idul Adha nantinya insya Allah. Silakan di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 38 di 0022. Insya Allah kita bersama-sama pasang niat kita. Insya Allah akan kita dengarkan ceramah dan tausiah dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Ki Haji Ahmad Syakir bin Kadim Syahab Al-Hafiz. Ustadz, fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini, siang menjelang sore, alhamdulillah kita bisa duduk bersama walaupun secara virtual bersama Mang Cek Doli di sini dan para pemirsa Mang Cek Bicek di rumah menyaksikan program yang insyaallah penuh keberkahan ini. Insyaallah walaupun tidak tatap muka secara langsung tapi mendapatkan manfaat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Para pemirsa Mang Cek Bicek dimanapun kalian berada, pada hari ini kita sudah berada di tanggal 7 Dzulhijjah, ya. Tanggal yang mana tak lama lagi kita mendekati hari-hari yang mulia. Walaupun kita sudah beberapa hari dalam waktu yang mulia. Dikarenakan dari awal Dzulhijjah itu sudah dianggap sebagai hari-hari yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Allah tidak bersumpah dalam Quran kecuali itu hal yang mulia. Pasti hal yang agung. Contoh kita, baik kalau kita bersumpah misal, demi Allah. Ngapa kita pakai nama Allah? Ya nunjukkan Allah tuh zat yang maha mulia, kita jadikan sumpah. Maka Allah bersumpah dalam Quran pasti dengan hal yang mulia. Dalam ayat tersebut Allah pertama bersumpah dengan wal fajar, demi waktu fajar. Ulama tafsir mengartikan waktu fajar tersebut ialah waktu fajar hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Ulama tafsir mengartikan malam 10 tersebut ialah malam 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi kita ini sudah dalam waktu yang mulia dari semenjak awal bulan. Luar biasa. Insyaallah amal ibadah yang kita lakukan dari awal bulan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita masih ada sisa beberapa hari dari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita sekarang di tanggal 7 Dzulhijjah. Walaupun memang tahun ini kita berbeda lagi Mas dengan Mekah. Jadi di Mekah sudah tanggal 8 hari ini. Tanggal 8 tuh hari Tarwiyah. Berarti besok para muslimin yang sedang haji melaksanakan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Walaupun kita berbeda tapi sebagaimana dibahas oleh ulama fikih, karena setiap tempat itu ada perbedaan dalam terbitnya hilal. Jadi kita ambil pendapat pemerintah kita yang menetapkan, ya insyaallah keberkahannya tetap sama didapatkan oleh semua muslimin walaupun berbeda waktunya. Masih tetap rayo juga. Masih tetap rayo juga yang penting. Ada kurbannya juga. Ada kurban juga. Alhamdulillah. Jadi esok kita akan masuk hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah disebut sebagai hari yartabun, an-nas yartabun, isti'dad lil hajj. Artinya orang-orang di zaman dahulu mereka mempersiapkan bekal, mengambil minum dan lain sebagainya untuk siap-siap wukuf di Arafah. Tinggal 9-nya masuk hari Arafah. Yang mana umat Islam yang sedang haji melaksanakan wukuf di Arafah. Haji adalah inti utamanya di saat wukuf di Arafah. Bahkan Rasulullah SAW berkata, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah. Puncaknya.
Jadi kalau ada orang haji tidak sempat wukuf di Arafah, tidak sah hajinya. Yang mendep di hotel. Mendep di hotel, nah, berangin tadi kan. Berangin. Padahal orang wukuf di Arafah tuh pahalanya luar biasa. Luar biasa. Kita berjalan saat ini. Oh iya sangat. Ya. Jadi orang wukuf di Arafah itu diampuni Allah semua dosanya. Masya Allah. Diampuni Allah semua dosanya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyampaikan, kalau ada orang punya prasangka kalau dosanya tidak diampuni di saat wukuf di Arafah, maka prasangka dia itu dosa besar. Masya Allah. Saking benar-benar Allah limpahkan ampunan di hari Arafah di saat orang-orang wukuf di Arafah. Seperti bayi lahir lagi. Seperti bayi baru lahir lagi. Kembali. Alal fitrah, suci lagi. Ya, jadi luar biasa. Memang benar-benar orang haji itu mendapatkan pahalanya jaminan surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ada balasan Pasti surga. Balasannya surga, kata Allah. Tapi yang penting mabrur. Mabrur itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Yang penting hajinya tidak diisi dengan maksiat. Hajinya tidak diisi dengan gawe yang tidak benar. Ya, dihindari dari semua kesalahan-kesalahannya. Ya. Jangan ngatoi wong. Jangan ngatoi wong. Hilang pahala hajinya. Apalagi balik ngatung lagi ngulang. Nah, itu juga. Makanya di antara tanda haji mabrur juga, pas haji ini balik, keadaannya harus lebih baik. Jangan sampai balik haji masih itulah. Maklamu itulah. Maklamu itulah. Maklamu aja maklamu. Ini nunjukkan hajinya kurang mabrur. Jadi insya Allah mereka muslimin yang haji mendapatkan haji yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Mang Cek, walaupun kita tidak haji, kita tetap bisa mendapatkan keutamaan yang besar di hari-hari ini. Jadi antaranya tadi kita dianjurkan di hari-hari ini untuk memperbanyak puasa. Yang mampu puasa dari awal bulan tadi, masya Allah. Jadi kalau tidak dapat dari awal bulan, minimal 2 hari jangan tidak puasa. Tanggal 8. Tanggal 8. Tadi mau tanggal 9. Tarwiyah Ustaz. Tarwiyah sama Arafah. Pahalanya luar biasa, kata Rasulullah. Kalau hari tarwiyah, orang puasa hari tarwiyah, pahalanya, ganjarannya ampunan 1 tahun. Oh, okay. 1 tahun Ustaz. 1 tahun. Kalau puasa hari Arafah, ampunannya 2 tahun. Tapi jangan kira pas diampuni setahun Ustaz, ala aman aku dosa enggak diampuni. Nah, enggak diampuni namanya itu. Latihan niat itu. Jangan kayak gitu. Arti diampuni ini apa? Kalau dosa yang telah lewat, Allah maafkan. Kita tahan dulu Ustaz pembahasannya. Ada yang lewat Ustaz. Boleh. Okay. Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dirahmati Allah, kita bahas bareng-bareng kembali yaitu tema kita Idul Kurban. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek balik lagi sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat, kita alhamdulillah telah berada di 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, dan tanpa terasa sekitar 2-3 hari insyaallah mudah-mudahan kita akan berjumpa di hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban, atau disebut juga dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat Id adalah sunnah yang dianjurkan dalam agama Islam. Tentu saja Rasulullah pun menganjurkan kita sebagai umat Islam dan umat Muslim untuk dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Di samping itu juga kita bagi yang telah mampu untuk tentu saja melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Dan alhamdulillah hari ini tentu saja jamaah haji kita dari Indonesia telah berbondong-bondong, yang sebentar lagi insya Allah besok ya Ustaz ya, kita akan menuju Arafah sebagian Ustaz ya, menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf Arafah di puncaknya. Dan tentu saja kita di Indonesia akan melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha, sholat Id di musola, di masjid, maupun setelah sholat Id kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang insya Allah akan kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Dan tentu saja Mang Cek Bicek, bagaimana dikuatkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Kata Allah, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu,
dan berkorbanlah. Ini ada sebuah perintah yang sangat dianjurkan sekali, dan insya Allah akan kita bahas bersama kepada Ustaz kita yaitu Ahmad Syakir yang akan membahas tentang tema kita Idul Kurban. Dan Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali, silakan jaturi Mang Cek Bicek yang nak bertanya seputar masalah ibadah haji, seputar masalah Idul Adha maupun seputar masalah Idul Kurban atau penyembelihan hewan kurban. Silakan di telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Kita akan bahas kembali bersama Ustaz kita Ahmad Syakir mengenai pelaksanaan Idul Kurban. Kita balik lagi Ustaz. Kita bahas lagi Ustaz. Tadi sudah kita singgung Ustaz mengenai ibadah haji tadi Ustaz Dan insyaallah Ustaz kita akan bahas masalah Idul Kurbannya Ustaz. Kurban. Ini persiapan kalau kita tengok di jalan-jalan lah banyak belamburan Ustaz jualan Ustaz Di mana-mana. Jualan kalau Ustaz kambing mulai dari yang harga sekian, sapi Ustaz. Mungkin Ustaz Mang Cek Bicek pemirsa juga pengen tahu Ustaz apa yang keutamaan sehingga tadi sunnahnya dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang sunnah yang paling sangat dianjurkan di hari raya Idul Adha itu menyembelih hewan kurban. Sesuai dengan nama hari rayanya Idul Adha. Adha itu udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Memang ini hukumnya sunnah muakkadah. Benar-benar ditekankan bagi yang ada kelebihan harta. Mampu. Jadi kalau mampu sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak mau menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lahu sa'atun falam yudhi, fala yaqrubanna musallana." Barang siapa punya kelebihan harta tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, jangan sekali-kali dekat tempat sholat kami. Tidak mau, Rasulullah anggap sebagai kelompok beliau yang punya harta tapi tidak mau menyembelih hewan kurban. Jadi nunjukkan benar-benar sangat ditekankan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban itu jadi syafaat untuk kita nanti di hari kiamat. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila abdun yauman nahar ahabba ilallah min iraqatid dam." Tidaklah seorang hamba melakukan amalan di hari raya Idul Adha, amalan yang paling Allah cintai melebihi menumpahkan darah. Artinya menyembelih hewan kurban, bukan nyembelih hewan. Numpahkan darah menyembelih hewan kurban. Wa innahu lata'ti yaumil qiyamah bi guruniha wa adlafya. Nanti di hari kiamat itu hewan kurban datang kepada kita bahkan dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya, menjadi pemberi syafaat untuk kita di hari kiamat. Jadi saksi untuk kita di hari kiamat. Wa innad damma minha la yaqa' minallahi bimakan qabla ayaqa 'alal ard. Darah yang tertetes dari hewan kurban tadi sudah ada di sisi Allah sebelum itu darah netes ke bumi. Sudah Allah anggap pahala. Tapi ini domba, kambing, sapi, bukan ayam. Bukan ayam. Makanya ada hewan-hewannya. Ada hewan-hewannya. Kalau ayam tidak termasuk. Mungkin apa hewan yang mungkin dianjurkan Ustaz? Ada syarat-syarat untuk dikorbankan Ustaz? Ya. Jadi hewan yang bisa dikorbankan itu cuman 3 jenis. Pertama unta. Kita kati unta. Kati unta di sini. Pergi sana dulu gitu. Ya, Zaro. Jadi 2 macam lah kurang lebih. Sapi dan kambing atau domba. Syarat sah hewan tersebut Ustaz? Kalau pertama dilihat dari umurnya dulu. Kalau unta itu minimal umur 5 tahun. 5 tahun. Unta minimal umur 5 tahun masuk 6 tahun. Kalau sapi dan kambing minimal umur 2 tahun masuk ke 2 tahun jalan ke 3 tahun. Kemudian kalau domba minimal setahun. Harus sehat Ustaz Jelas. Hewannya tadi kriterianya yang penting bukan sakit parah. Jangan dia al-aura yang buta matanya, jangan buta, jangan pincang, jangan terlalu kurus penyakitan kurusnya, jangan juga dia terlalu sakit. Kurusnya agak murah. Kurus murah. Kalau kurus dikit tidak masalah. Yang penting jangan kurusnya. Kurus penyakitan yang buat dagingnya tidak bagus. Masya Allah. Makanya kan di hadis tadi Rasulullah ngomong fatibu biha nafsan, buat senang kita di saat menyembelih hewan kurban tadi. Jadi yang paling bagus hewan kurban itu mana yang besar, yang bagus, yang banyak dagingnya. Paling bagus untuk dikorban ke Masya Allah. Mungkin Ustaz bagi yang untuk melaksanakan korban ada hal-hal yang mungkin yang dianjurkan dilarang Ustaz? Ya, di antara sunnah bagi yang ingin berkorban, sebenarnya sunnah sudah berlaku dari awal Idul Hijjah. Di saat kita sudah ada kehendak mau berkorban di hari raya Idul Adha, itu sunnahnya jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kalau telanjur Ustaz apa? Kalau telanjur tidak masalah. Ini sunnahnya Ustaz. Ini hanya sunnah anjuran. Untuk apa gunanya? Menambah saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi biar kuku dan rambut tadi nambah, aku ini berkorban. Aku ini berkorban. Panjanglah dulu kemarin yang tetap dulu. Jangan tetap. Kalau emang sebelum Dzulhijjah enggak apa-apa lah. Telanjur masuk Dzulhijjah jangan tetap dulu. Sampai penyembelih.
Sampai menyembelih. Bukan pada saat hari rayanya, tapi sampai menyembelih. Kan waktu menyembelih itu kan 4 hari dari hari raya sampai hari-hari tasyrik. Oke, jangan letak kuat memotong rambut di depan uang milik kurban Ustaz nih. Agak salah juga Ustaz. Iya. Oke, Masya Allah. Jadi Ustaz, ini kalau kita bicara hewan kurban kembali nih Ustaz ya, apakah harus memang ada tempat-tempat khusus Ustaz? Apakah harus memang ada, kalau tempat pemotongannya atau di masjid atau musola atau di mana ada hal-hal yang mungkin dianjurkan Ustaz? Kalau menyembelih hewan kurban bebas, Bang. Bebas di mana, nak di rumah, nak tempat penjagalan atau di masjid. Iya. Tapi kan kalau kita serahkan ke masjid atau musola, tempat yang menampung lah lebih tersusun lah, penyembelihnya ada, maginya ada. Tapi kalau kita nyembelih dewek tidak masalah. Tidak masalah, Ustaz. Masalah pembagian pun bebas sebenarnya. Ya, kalau kita bicara kurban lagi, Ustaz, katanya kabarnya ada informasi ya terkait masa ada hari-hari yang mungkin dilarang Ustaz ya, setelah hari tasyrik ya. Tidak boleh melakukan hewan kurban lagi Ustaz ya. Artinya tidak masuk hewan kurban lagi kalau sudah lewat hari tasyrik. Berarti lewat dari itu hari pertama, hari kedua, lewat hari ke-13 Zulhijjah, ya bukan hewan kurban lagi. Bukan hewan kurban lagi. Habis waktu kurban. Sebut hewan biasa ya nih. Hewan biasa. Sedekah nak jual juga tidak apa-apa. Sedekah biasa Ustaz ya. Masya Allah. Nih Ustaz, kalau kita bicara mengenai hewan kurban lagi nih Ustaz ya, gimana Ustaz kalau pembagian Ustaz? Apakah memang ada takaran khusus seperti kalau kita zakat ini kan 2,5 kilo ataupun 3 kilo nih, apakah ada takaran khusus untuk kurban Ustaz? Pembagian hewan kurban itu yang penting ada jatah kita kasih ke wong miskin. Oke. Kalau si pengkorban pengen mengambil hewan korban, bagus dianjurkan. Tapi jangan lebih dari 1/3. Jangan setengah seluruhnya. Kalau seluruhnya letak di rumah be. Letak di rumah be lah. Jadi maksimal 1/3 dia ambil, 2/3-nya dia bagikan. Bagikan ke orang kaya boleh. Ke orang miskin lebih bagus. Tapi kalau ke orang kaya, ini bagi penerima hewan kurban. Kalau orang kaya menerima hewan kurban, dia tidak boleh menjual dagingnya. Karena sebagai hadiah, dia boleh manfaatkan baik, boleh makan atau dia kasihkan orang lain lagi. Kalau dikasih lagi. Tapi kalau orang miskin yang menerima hewan kurban, dia boleh menjual. Karena jadi hak milik dia. Kalau dia emang orang miskin. Ya, misalnya banyakan di masjid banyak dijual Ustaz ya. Kulkas tak ganti. Rusak dagingnya. Jualkan tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau dia emang miskin. Tadi. Itu bedanya. Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz. Tapi kalau kita bicara mengenai hewan kurban kembali Ustaz, Mang Cek Becek, gue pengen ketahui Ustaz ya, apakah waktu hari-hari yang bagus setelah sholat atau sebelum sholat atau setelah 1 hari atau 2 hari penyembelihan Ustaz? Paling bagus penyembelihan hewan kurban setelah sholat. Setelah sholat paling bagus. Jadi kalau masjid musola dia ngadakan penyembelihan hewan sapi biasanya kan tanggal 11-12. Kalau paling tidak habis sholat ada 1 hewan yang dikorbankan. Ada penumpahan darahnya habis sholat. Walaupun sisa-sisanya di hari-hari selanjutnya tidak masalah. Tapi kalau bisa habis sholat ada yang disembelih. Walaupun sikok jadilah. Ada yang ditumpahkan. Ada yang ditumpahkan. Ini mengenai Ustaz. Oke Ustaz, ini untuk apakah katanya ada sapi itu boleh 1 orang, 7 orang, kambing itu bagaimana Ustaz? Iya. Kalau onta dan sapi bisa kongsi sampai 7 orang. 7 orang. Kalau kambing domba cuma 1 orang. 1 orang. Tapi yang penting, ini yang paling penting juga, di saat sapi atau onta tadi, untuk 7 orang, per 7 orang disebut individunya siapa. Jangan atas nama keluarga besar misal, atau atas nama instansi, PT dan lain sebagainya, itu tidak sah. Karena tidak jelas siapa atas namanya. Kalau kurang masuk ke nama doli juga. Boleh dimasukkan. Aman yang kurang. Aman kurang. Yang ngomongin Ustaz deh. Tapi duitnya juga enggak. Duitnya juga, Masya Allah. Oke Ustaz, kita lagi bicara ini kurban Ustaz ya. Ini berkaitan tentu saja dengan berkorelasi dengan hari raya Idul Adha Ustaz ya. Nah bagi yang mungkin ada yang ada yang korban tapi tidak sholat Id, ini nggak mau mana nih Ustaz ceritanya? Korban bela kalau sholat Id akhirnya hari ini Ustaz. Iya. Ya jelas kalau gitu dia ninggalkan sunnah. Karena kan sholat itu perintah Allah, korban itu perintah Allah juga. Seperti yang Mang Cek baca tadi ayat. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah kau untuk Tuhanmu dan menyembelih. Jadi dua-duanya laksanakan. Sholat dulu, jangan korban yang dilakukan. Tapi kalau kayak gitu bukan dikatakan tidak sah, tapi kurang sempurna. Kurang sempurna. Karena sholat Idul Adha lebih afdal banding Idul Fitri. Oke. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di Tanah Suci Ustaz? Mungkin ada yang dari keluarga pun memberikan korban atas nama orang tua yang melaksanakan ibadah haji, atau tetap afdal ataupun bagaimana? Atau tidak dianjurkan Ustaz? Kalau kita korban atas nama orang lain, artinya kan, kalau orang haji bisa dia korban di sana. Tapi kalau keluarga yang di Indonesia pengen mengkorbankan atas nama orang lagi haji contoh atau orang lain siapapun, yang penting ada izin. Ada izin. Aku izinkan kau korban atas nama aku. Nah, jaturi korban.
Tetap boleh Ustaz ya, ibadah. Kalau ada izin, bismillah boleh. Bismillah. Walaupun orang tua melaksanakan ibadah haji tetap Bisa. tidak disunah atau diwajib atau gimana ya Ustaz hukumnya Ustaz? Sunnah saja. Sunnah saja. Tidak Tetap wajib. tidak ada kewajiban untuk orang yang haji itu harus berkorban di Indonesia Ustaz. Tidak harus. Karena ada dam juga kalau yang Ada biasa dam Ustaz, kalau ya. orang haji. Masih haji oke. Saat ini mungkin Ustaz ada hal-hal yang mungkin sunnah yang atau keberkahan apa yang diperoleh dari masyarakat kita, mungkin Mang Cek Becek telah melaksanakan hewan kurban Ustaz. Kita angkat dulu tapi tak ada penelpon Ustaz. Kita tahan dulu. Boleh Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih dari suara nih Mang Cek dulu udah kenal nih Bu. Di Bu Ruli ya Bu. Iya, benar. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Ruli? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bu Ruli silakan Bu Ruli pertanyaan sama Ustadz kita Bu. Jaturi Bu. Iya, kasih Mas ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz numpang tanya, di dalam hari raya kurban, setiap tahun ada orang bukan Muslim, tapi dia setiap tahun juga dia motong sapi kurban, katanya. Dan itu dibagikan sama karyawannya, tetangganya. Dia Kantor, katanya ya. dia ikut kurban juga setiap tahun. Iya. Nah ini bagaimana Ustaz? Hukumnya Kita Bu yang ya. menerima, Menerima. maupun dia, sedangkan dia bukan orang Islam. Bukan agamanya. Muslim. Oke. Mohon penjelasan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu wabarakatuh. Ruli nih. Mana Ustadz? Mungkin dari kantor ada mungkin punya bos yang non muslim ya, tapi setiap tahun menyembelih hewan kurban dan lalu daging dibagikan karyawan ataupun staf ataupun masyarakat warga sekitar kantor. Nah, ini mana Ustadz? Iya. Jadi syarat pertama dalam menyembelih hewan kurban harus dari Muslim. Muslim. Adapun kalau non Muslim ngasih hewan kurban, apakah kita boleh nerimonya? Iya. Boleh baik. Kalau nerima boleh. Boleh nerimo. Syukur. Sayang kan. Sayang. Lumayan ini. Lah, kan? lumayan, Tapi boleh. artinya untuk si non Muslim tadi tidak jadi korban. Tidak jadi korban. Dan itu hewan bukan hewan kurban. Iya. Kalau dia mengatasnamakan si bos tadi yang non Muslim tadi. Jadi jadinya itu cuma sedekah, hadiah biasa. Tapi alangkah bagusnya kalau kita katakan kepada si bos non Muslim tadi yang ngasih hewan kurban, lebih baik kasihkan nama-nama karyawan dia yang Muslim. Oh, gantian. Gantian baik. Jadi Iya, benar, ada Ustaz. jatah korbannya bagi yang Muslim-Muslim oke. dari karyawan dia tadi. Insyaallah Sehingga nih. karyawan yang awalnya tidak mampu ngeluarkan duit, dikasih bosnya tadi, dapat pahala kurban secara khusus. Masya Allah, sebuah ide apresiasi dan penghargaan lah Ustaz ya. Benar. Perkara jadi bos tetap mengeluarkan sapi tadi, dia namakan 7 orang 7 orang dari karyawan tadi. Tiap tahun di rolling Ustaz ya. Rolling be kan. Rolling Jadi lagi, Masya kebagian Allah. galo. Masya Allah, Kebagian ini galo. berkara baik lagi ngeluarkan duit. Tapi jangan potong gaji Ustaz. Potong gaji. Masya Allah, ini Bu Ruli luar biasa sekali Bu Ruli. Silakan saja Bu Ruli. Boleh diterima. Boleh diterima dagingnya dan tapi tetap insya Allah kalau bisa dikasih bisa, tahu bosnya dikasih tahu. disarankan Ustaz ya untuk dapat diarahkan kepada nama-namanya. Nama-nama Muslim dari Iya, karyawannya. Masya Allah. Jadi tetap- Kalau misal dia masih tidak mau juga itu ya sudah terima baik. Terima. Tapi tidak jadi korban. Tidak jadi korban. Jadi potongan hewan biasa. Karena syarat tadi, Ustaz, ya. Syaratnya harus dari Islam. Syarat tadi insya Allah mudah-mudahan korban Bu Ruli tadi. ini jawabannya dari Pak Kiai kita, Pak Ustadz kita akan menambah ilmu kita. Nah Ustadz tadi berkaitan dengan Idul Kurban, tanya lagi Bu Ruli tadi Ustadz. Hewan kurban ini kan tentu saja Ustadz dianjurkan memang Ustadz ya untuk kaum muslimin dibagi-bagikan Ustadz ya. Kalaupun nanti dagingnya Ustadz mungkin diolah Ustadz ya, diolah baru dibagikan setelah udah barang jadi, ini gimana hukumnya Ustadz? Hewan korban paling bagus dibagikan dalam keadaan mentah. Entah. Beda dengan akikah. Oke. Kalau akikah bagusnya dibagikan dalam keadaan dimasak. Oke. Artinya kalau ada orang membagikan hewan kurban sudah dimasak, apakah sah? Tetap sah, tapi tidak dapat yang afdol. Ya, afdol. Karena paling bagusnya dalam keadaan mentah. Oh, keutamaannya Ustaz Keutamaannya. ya. Insyaallah. Ini tadi Ustaz sempat membacakan hadis katanya kalau tidak mampu menjadi hewan kurban tapi tidak mau mengeluarkan, ini katanya tidak boleh mendekat tempat sholat ya Ustaz. Ini apa yang menjadi upaya untuk hadis ini Ustaz, menjadi untuk penekanan hadis ini tidak boleh mendekat sholat Ustaz. Artinya tidak dianggap kelompok Nabi. Nabi. Dijauhi oleh Nabi. Dijauhi kalau dia punya kemampuan tidak mau berkorban, dijauhi oleh Nabi. Oke. Nunjukkan saking ditekannya untuk berkorban. Bagi yang sudah mampu. Yang Ustaz, mampu. ya. Bahkan kemampuan ini dikatakan oleh ulama dalam kitab, bukan harus punya duit banyak. Oke. Artinya dia punya uang di malam korban, malam hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 4 hari itu. Dia punya uang cukup untuk nafkah diri dia dan keluarga yang dia nafkahi, ada lebih. Iya. Maka itu dikatakan mampu. Mampu Ustaz. Dikatakan mampu. Misal dalam 4 hari ini dia butuh duit untuk nafkah keluarganya ini yang dia nafkahi sekitar 1 juta. Ada 1 juta duit dan dia punya lebih duit mampu untuk beli hewan kurban, cukup duitnya, maka dikatakan mampu.
Oh, dikatakan mampu, cukup mampu untuk Ustaz, ya. korban. Bukan ini apakah seumur hidup sekali Ustaz, atau setiap tahun saja korban? Korban boleh setiap tahun, paling setiap bagus. tahun, Ustaz. Bukan seumur hidup sekali. Bukan seumur hidup sekali. Kita tahan dulu Ustaz ya. Pembahasannya luar biasa sekali Ustaz. Kita tahan dulu dan lewat dulu Ustaz. Bang Cek Bice, pemirsa Pak Altifin dirahmati Allah, luar biasa kali pembahasan kita mengenai Idul Kurban, dan tentu saja menambah pengetahuan kita bersama-sama. Jangan kemana-mana, program Cawisan akan sesaat lagi akan kembali lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Balik lagi sama Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Alhamdulillah kita berada di hari Jumat, di mana hari Jumat ini adalah hari yang amat luar biasa buat kita semuanya. Apalagi bagi yang laki-laki telah melaksanakan sholat Jumat. Lalu hari ini yang kita juga akan menghadiri majelis ilmu melalui virtual kita, melalui live juga oleh live dari Pal TV secara langsung. Tentu saja ini akan mendapatkan dua pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Mang Cek Bice, insyaallah hari ini kita akan membahas tema kita mengenai Idul Kurban. Tadi telah disinggung dan telah dibahas secara runtun dan runut sekali terkait masalah bagaimana pelaksanaan ibadah haji, juga disinggung mengenai juga pelaksanaan hewan kurban. Dan insya Allah di segmen terakhir ini kita akan menyinggung, akan membahas segmen tentang masalah bagaimana dan keutamaan apa sholat Idul Adha, sholat Id yang harus kita ketahui bersama. Jangan sampai kita berkorban tapi tidak sholat air raya, ginian rasanya ini Mang Cek Bice ya. Ada juga yang aku tidak sholat Idul Adha nak tidur apa ketiduran. Nah, insya Allah jangan sampai kita meninggalkan pelaksanaan sholat Id yang amat luar biasa, walaupun ini adalah hukumnya sunnah. Dan tentu saja tadi sebagaimana tadi Mang Cek Doli telah bacakan dalam surah Al-Kautsar ayat 2 tadi, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, maka berkorbanlah. Jangan korban dulu dibalik, ya dak korban dulu baru sholat. Insya Allah mudah-mudahan kedua-duanya akan menjadi pahala buat kita semuanya. Dan Mang Cek Bice, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Tadi telah dibaca oleh kiai kita bagaimana hadis ini sangat ditekankan, dianjurkan, saking dianjurnya. Yang mampu jangan pelit ego, metu kelah, ya dak. Setahun sekali juga, ya itu kan. Besarlah berjajan sehari-hari. Mari kita sama-sama ngeluar ke hewan kurban berupa sapi maupun seidak-idaknya kambing, domba. Ada nak duit atau ada simpanan unta di Palembang, metu kelah. Tidak, kita sembelih sama-sama. Pengen juga Mang Cek Doli nyicip hewan kurban berupa unta. Ya, mudah-mudahan. Saat balik lagi Ustaz, insyaallah Ustaz, kita bahas lagi Ustaz mengenai hewan kurban ini. Tapi juga Mang Cek Bice jaturi jagi. Nak nelpon silakan di 0711 di 38 di 0022. Nak bertanya di tema kita maupun di luar tema seputar masalah haji, Idul Adha maupun di hewan kurban, jaturi insyaallah akan bimbing dan dijawab oleh kiai kita. Saat kita balik lagi Ustaz mengenai hewan kurban Ustaz. Tadi insyaallah tadi pengen nanya masa penegasan mengenai apakah orang yang berkorban boleh memotong kuku dan memotong rambut atau sunnah-sunnah lain yang mungkin dipertegas lainnya. Jadi bagi yang ingin berkorban, memang sunnahnya dari awal Dzulhijjah atau dari semenjak dia pengen berkorban, mungkin baru nentukan pengen korbannya di pertengahan tanggal 5, tanggal 6 misalnya. Nah dari itulah dia sunnah tidak potong rambut, tidak potong kuku. Oh, Masya Allah. Kita angkat penelpon kita Ustaz. Ya. Kami penelpon kita hari ini. Assalamualaikum. Ustaz mau tanya. Iya, silakan dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Desti. Ibu Desti di Pelaju. Silakan Ibu Desti. Jadi gini, kalau kurban Ustaz, ya kalau kita itu kurban, nah duitnya itu duit istri. Bagusnya atas nama suami dan keluarga, misalnya suaminya Alek atau nama istrinya. Itu aja, terima kasih. Oke. Oke, duitnya silakan. Terima kasih Bu Desti di Pelaju Ustaz. Ini mana Ustaz? Jadi duit punya bininya. Iya. Pengen korban atas nama suaminya. Suami. Yang bagusnya yang mana? Tergantung pemilik duit, izinnya siapa. Tergantung pemilik duit. Iya.
Kalau dia masih pengen namo dia tuh lah ada kata yang pacak ganggunya. Cuman kalau dia pengen ngejo untuk suaminya boleh. Oke, bagusnya apakah memang atas nama suami atau nama istri Ustaz ya? Bebas itu. Bebas dikatakan bebas. Itu kalau memang kambing dan siko. Iya kalau Tapi siko. kalau sapi Betul, masuk kalau metu kalau kira Ustaz ya. Iya. Jangan ada tulis nama kita Jadi Ustaz, ya. gini, atas namanya itu emang per individu, Iya. tapi kalau kita niatkan pahalo ke siapapun boleh. Oke, Masya Allah. Misal kambing namo siko cuman kan, Siko. cuman aku pengen aku korbankan atas nama kita pribadi, pahalonya untuk uang tua, untuk suami atau istri, untuk anak, untuk siapa mendahului, boleh. Boleh Ustaz. ya. Boleh, kalau niatkan pahalonya. Untuk Tapi pahalonya. namanya harus siko. Harus siko. Seperti yang Rasulullah lakukan di saat beliau pernah berkorban kambing, beliau katakan Allahumma hadza li Muhammad wa li ali Muhammad wa li ummah Muhammad. Ya Allah, ini untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad, untuk umat Muhammad. Masya Allah. Itu yang Rasulullah niatkan pahalanya untuk semua umat. Seluruh umat. Ya. Jadi kita nih dapat bagian pahala yang diniatkan oleh Allahumma Rasul sholli ala sallallahu alaihi Muhammad, wasallam. Ustaz. Luar biasa kali Ustaz ya. Luar biasa Rasulullah. Jadi ini adalah untuk umat Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad ya Ustaz ya. Jadi insya Allah pahalanya Ustaz, ya, Pahalanya, ngalir. tapi tetap atas namanya Atas tadi namanya. harus iko. Jadi Bu Desti tadi kalau tetap individu, tapi dialihkan pahalanya atas nama suami, boleh. atas nama anak mungkin sebagainya boleh Ustaz ya. Boleh, jelas. Tapi kalau kambing tadi boleh juga Ustaz ya. Ya boleh. Boleh kalau. Boleh kalau. Apapun hewan Diniatkan tadi. pahalanya ke Diniatkan siapapun. pahalanya. Tapi namanya tetap siko tadi kan. Ada nama. Insya Allah Bu Desti ini jawaban dari Ustaz tadi Insya Allah diperbolehkan Bu ya. Diperbolehkan. Atas nama siapapun juga. Yang penting Insya Allah diniatkan untuk pahalanya untuk keluarga siapapun. kita Insya Allah. luaskan niatnya. Mudah-mudahan Ibu Desi rezeki tambah lancar ya dak Insya Ustaz Allah. ya. Bisa dua Mudah-mudahan. kambingnya. Bu kalau kurang juga namanya mangsek lah, Mang Cik Doli namanya. Masya Allah luar biasa kali. Ustaz, balik lagi Ustaz. Ini habis tadi kita setelah korban Ustaz ya. Mungkin ada sunah-sunah ataupun keutamaan pelaksanaan sholat Idul Adha Ustaz. Idul Ada Adha. hal-hal yang sunah-sunah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim sebagai sholat Id. Pertama, di saat perayaan Idul Adha, yang sunnah pertama kita lakukan takbiran. Takbiran. Nah ini ada perbedaan antara takbiran Idul Fitri sama Idul Adha. Oh, bedanya Ustaz ya. Jadi takbir itu ada dua jenis, ada yang namanya mursal terlepas, ada yang namanya mugoyad. Mugoyad itu diikat dengan sholat. Mursal ada di Idul Fitri, Idul Adha. Waktunya dari semenjak malam Lebaran sampai sholat. Panjang waktu itu, babas kita takbiran. Nah habis sholat, nah setelah apa sebelum terserah takbiran di malam Lebaran sampai pelaksanaan sholat hari raya. Kemudian ada yang namanya mugoyad terikat dengan sholat, itu hanya ada di Idul Adha. Dimulai dari kapan takbirannya? Dari subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana kita sekarang akan nemuinya di hari Minggu nanti. Dari subuhnya habis sholat takbiran. Takbiran. Tapi cuman terikat dengan sholat. Habis sholat takbiran selesai stop. Sholat lagi takbiran boleh. Sampai kapan ini? Sampai akhir hari tasyrik. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah asarnya sebelum maghrib. Jadi rentang waktu 4 hari ini kita boleh takbiran tapi habis sholat. Itu hanya ada di Idul Adha. Makanya Idul Adha lebih afdal dibanding Idul Fitri. Kemudian sunnah selanjutnya di Idul Adha. Oke Ustaz. Mungkin kita tahan dulu, jawab Ustaz. dulu. Kita angkat telepon dulu kita Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Ganjar. Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar Di Kenten. pertanyaannya. Kenten. Di mana di Kenten Pak? Oke, silakan Pak Ganjar. Ya, ini mau tanya Ustaz. Gimana hukumnya kalau misalkan kita berkurban ya Ustaz? Terus dagingnya itu kita ikut Ustaz. Gimana itu? Boleh diulangi Pak? Kita berkorban, boleh diulangi Pak? Ya. Misalkan kita berkurban ya Ustaz. Ikan kambing. Terus kita ikut motong nih Ustaz. Ya, Ustaz, Pak ya. Oke. Dan daging itu kita makan juga Ustaz. Oke, kita dimakan juga dagingnya. Ya. Oke, motong sendiri, Bapak berkorban atas nama Bapak, lalu makan juga daging sebagian dari itu Pak ya. Iya. Oke, bagaimana hukumnya Pak ya? Oke, Pak Ganjar, ada lagi Pak? Oke, terima kasih Ustaz. Gimana Ustaz? Dia berkorban kambing tadi, motong sendiri, lalu juga termasuk makan juga mungkin sebagian mungkin dikeluarkan daging. Jadi memang belum kita sebut tadi di antara hal yang dianjurkan di saat berkorban, si pengkorban kalau dia laki-laki, dia lanang dan dia mampu untuk nyembelih dewek, paling bagus dia nyembelih dewek. Oh, bagus dia nyembelih. Paling bagus dia nyembelih dewek. Kalau dia lanang dan dia mampu. Asal Tapi kalau tahu hukumnya Ustaz. jelas tahu cara menyembelih kan, mampu tadi kan. Kayak salah nyembelih lehernya Enggak jadi say. Enggak sah. Nah, kalau perempuan
Iya. Serahkan. Diserahkan. Walaupun dia mampu. Iya, wal mampu. Serahkan. Gagal kayak motor dewe. Serem kan lihat nih kalau Segemnya, perempuan Ustaz, ya? nyembelih. Jadi Oke, kalau Ustaz. perempuan yang punya hewan kurban dia tidak perlu dia nyembelih dewek walaupun dia mampu, tapi tetap sunnah bagi yang tidak nyembelih langsung baik laki-laki atau perempuan tadi untuk menyaksikan Oke. saksikan hewan. Tapi Jadi kalau laki-laki tadi silakan. Ustaz, ya. laki-laki yang mampu silahkan sembelih dewek seperti yang Bapak penanya tadi nanyo. Bagus itu. Bagus. Nyembelih Masya dewek itu Allah. bagus. Pak Ganjar ini bagus nih ya. Bagus nyembelih dewek. Kemudian kalau makan sendiri apakah boleh? Boleh. Boleh. Memang si pengkorban Dapat. paling bagus juga dia mengambil jatah dari hewan kurban yang dia Berapa korbankan. ukuran sepertiga? Ustaz? Maksimalnya sepertigo. Sepertiga. Artinya kalau dia pengen banyak sepertigo jangan lebih. Walaupun lebih boleh. Iya. Lebih dari sepertigo boleh, cuman berkurang keutamaannya. Kalau bisa Kalau dibagi dia kelas. pengen- kalau bisa bagi ke jelas. Sama tetangga Bagi ke- dulu Ustaz ya. Mamang bagi bibi ke- gitu Jadi ya. kalau pengen ngambil yang dari hewan korbannya maksimal sepertigo. Sepertiga, Masya Allah, ini luar biasa. Kita lanjut lagi Ustaz ya, Insya Allah Pak Ya. Ganjar, mudah-mudahan ini menjadi berkah dan pertanyaannya Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu buat Pak Ganjar juga. Lanjut Ustaz mengenai Idul Adha kita Ustaz. Ya, kemudian yang dianjurkan di hari raya Idul Adha dari semenjak ba'da adzan subuh, adzan fajar itu kita dianjurkan untuk tidak makan, tidak minum. Oh, tidak makan, tidak Imsak. minum. Dikatakan puasa tapi bukan puasa. Jangan niat puasa. Jangan Oke. niat puasa, tapi imsak. Oke. Kita tidak makan, tidak minum sampai pelaksanaan sholat. Jadi selesai pelaksanaan sholat baru kita makan minum. Oke. Berbeda kalau Idul Fitri kita sunnah makan minum Oke. habis adzan. Iya bisa Ustaz. Tadi sebelum ini, sholat. sebelum sholat kita sunnah puasa dulu Ustaz ya. Jadi kalau Idul Adha sunnah tidak makan, tidak minum sampai sholat. sampai sholat. Masya Allah. Jadi sampai sholat kita baru Baru minum, makan Ustaz. minum. Itu katanya kan ada lewat lubung lain-lain apa jalan lain-lain Ya, Ustaz, ya? kemudian sunnah selanjutnya juga di saat kita berangkat untuk sholat tadi, Oh, oke. cari jalan yang lebih jauh. Jauh-jauh, jangan Yang jauh balik, kaki. Jangan capek gitu. Jalan kaki kalau bisa kan. Jauh-jauh kita betul bawa khutbah lah mulai Ustaz. Masya Allah. Jawab. Oke Ustaz, Masya Allah luar biasa kali Ustaz. Alhamdulillah. Mas Syakir Ustaz, mungkin ada Mang Cek Bicek kita baru bergabung Ustaz dan juga habis salat asar maupun dari kantor dan sebagainya mungkin karena kita berada di penghujung acara Ustaz ada kesimpulan, ada saran Ustaz, ada himbauan pada Mang Cek Bicek Jaturi Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha daripada sunnah-sunnahnya yang terlebih korban, niatkan agar kita melaksanakan apa yang kita dengar ini. Jangan sampai Idul Adha ini atau hari-hari pertama 10 Dzulhijjah ini menjadi hari-hari yang hampa tidak kita isi dengan kebaikan. Jadi kita yang mampu korban niatkan dari sekarang. Walaupun mungkin duitnya belum ada sekarang, niatkan yang penting. Untuk melakukan Idul Adha, sholat Idul Adha-nya, niatkan yang penting agar kita melakukan kebaikan-kebaikan. Walaupun nanti pas datang waktunya ternyata kita tidak mampu, dengan niat yang kita pasang tadi, insya Allah Allah catatkan pahalanya. Jadi insya Allah Idul Adha kita menjadi Idul Adha yang berkah, menjadi pengampunan untuk kita galo-galo, untuk keluarga kita galo-galo, dan insya Allah kita dipanjangkan umur untuk menemui Idul Adha selanjutnya. Amin. Dan niatkan juga untuk tahun-tahun yang akan datang kita akan menyempurnakan sunnah-sunnahnya, menyempurnakan ibadah-ibadahnya. Insya Allah Allah catatkan pahala-pahala apa yang kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Syukran kasiran Ustaz sama Syakir. Mata'anallah bitul hayati Ustaz, panjang umur selalu Ustaz, Amin, sehat. amin, Insyaallah kita amin, akan bertemu amin. lagi Ustaz ya. Insyaallah, insyaallah. Mohon maaf lahir batin Ustaz kalau Mohon pun maaf lagi lahir insyaallah. batin, minal Tidak ada aidin. hanya minal aidin Ustaz. Minal aidin wal Oke, faizin. Mang Cek Bicek pemirsa Fal TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan seksama telah ceramah dan usia agama Islam dari Ustadz Ahmad Syakir Syahab dan dia telah membahas tema mengenai tema Idul Kurban, di mana Idul Kurban ini sangat kita dianjurkan sekali. Setelah kita ada pelaksanaan sholat Idul Adha, kita dianjurkan juga untuk melaksanakan sholat melakukan ibadah sholat atau ibadah yaitu ibadah kurban. Tentu saja di samping juga kita mendoakan seluruh jamaah haji kita yang berada di Mekah maupun Madinah, insya Allah juga nanti akan melaksanakan wukuf Arafah. Puncaknya kita doakan dalam kondisi sehat walafiat dan tentu saja menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, dan insya Allah tiba di tanah air kita, tanah Indonesia dan sudah berada di kota Palembang maupun Sumatera Selatan khususnya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi dalam kondisi sehat dan akan berjumpa kepada keluarganya yang insya Allah mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan Mang Cek Bicek, Mang Cek tadi pengen kembali, jangan lupa ya besok yang bagi punya kemampuan insya Allah dalam kondisi sehat, insya Allah kita akan melaksanakan puasa maupun hal-hal yang lainnya. Dan akhirnya Mang Cek Bicek sebagaimana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, siapa saja yang berhaji lalu dia tidak berkata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang dalam keadaan suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan akhirnya Mang Cek Bicek, jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 3 hingga pukul 4
hanya di Paul TV memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.